Ya, jelang pemilu 2024, saudara, manuver sudah mulai dilakukan elit partai politik. Ada yang baru taraf penjajakan, ada pula yang sudah ambil sikap bergabung dalam sebuah koalisi. Betul sekali, koalisi harus segera dibangun agar tidak ketinggalan rombongan saat mengusung kandidat calon presiden. Apa saja koalisi yang muncul dan siapa saja kandidat calon presidennya? Kita diskusi bersama Jati Dharma. Ngomongin pemilu 2024, kalau dilihat dari tahunnya 2024, kayaknya masih jauh ya. Tapi kalau dihitung-hitung sejak bulan Juni ini, itu kurang dari 2 tahun loh. Kurang dari 2 tahun. Mungkin itu ya sebenarnya yang bikin partai politik langsung sat-set gercep, sowan sana, sowan sini. Bahkan ada yang sudah bergabung bikin koalisi. Wah, luar biasa. Tapi untuk pemilu 2024 pertanyaannya, ini buru-buru atau justru trik jitu? Yuk, kita diskusi sama saya Jati Dharma. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6. Ngomongin soal gercepnya parpol nih, ingat nggak beberapa waktu lalu, Partai Nasional Demokrat ketemu dengan Partai Demokrat, sama-sama Demokrat nih. Pak SBY ketemu dengan Pak Surya Paloh. Kira-kira ngapain ya mereka? Ya udahlah ya, nggak usah ditanya lagi. Ini sudah pasti ngomongin soal rencana koalisi. Nggak percaya? Nih, ada pengakuan dari Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya bilang silaturahmi ngobrol, makan malam, ngobrol tentang kebangsaan. Ya, kalau ada pembicaraan pemilu 2024 itu juga menjadi salah satu bahasan. Masih dari Willy, ia mengatakan juga ini baru pertemuan awal. Tidak menutup kemungkinan terjadi pertemuan berikutnya akan ada pembicaraan soal koalisi juga. Sekarang sifatnya masih silaturahmi. Nggak cuma dengan Partai Demokrat, Nasdem juga menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra. Ingat kan, Pak Surya Paloh ketemu juga dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, ini nih, lagi akrab tentunya sama juga untuk menjalin koalisi. Ngomongin soal koalisi, ini ada yang selangkah lebih maju. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional alias PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan alias P3. Ketiga partai ini bersatu membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Tapi ngapain sih parpol ini harus koalisi? Ya iyalah kudu koalisi, karena mereka ini targetnya adalah mencapai ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold. Artinya, parpol-parpol ini kalau mau mengajukan kandidat capresnya dalam pilpres harus memenuhi syarat minimum persentase jumlah kursi di parlemen alias DPR sebanyak 20%. Nah, ketiga parpol tadi, perolehan jumlah kursi di DPR-nya ya cukuplah, bahkan lebih. Totalnya sekitar 25%. Ada yang menarik nih soal KIB. Ingat ya, beberapa waktu lalu, KIB ini mengadakan acara dan dihadiri oleh Ketua Umum Projo alias Pro Jokowi. Apa menariknya? Di sini kita tahu ya, KIB ini kan berkoalisi untuk mengusung satu calon presiden kan. Nah, sementara Projo itu dalam rakernasnya sempat Jokowi mengungkapkan, ojo ke susu meskipun yang kita dukung ada di sini. Nah, kalimat ini diisyaratkan bahwa Projo itu akan mengusung Ganjar Pranowo. Karena acara waktu itu Ganjar Pranowo ada di situ. Jadi bisa dibilang ketika KIB berkoalisi, kemudian ada Projo yang bergabung dalam KIB ini, bisa jadi KIB berkoalisi untuk mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tapi apa iya? Ya, dari awal saya bilang, saya mengatakan bahwa koalisi ini adalah KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar. Jadi kenapa saya bicara demikian? Karena dua alasannya. Yang pertama, ini adalah sebuah koalisi yang terbentuk di dalam koalisi pemerintahan. Jadi sangat mungkin ada instruksi dari istana. Kemudian yang kedua, dari dua nama yang elektabilitas versi lembaga survei, termasuk survei Kedai Kopi, tinggi, itu adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tapi kalau dari sejarahnya, ketum parpol yang ada di KIB ini lebih sering bicara dengan Ganjar Pranowo. Maka
sejak awal saya memprediksi memang ini adalah koalisi penyelamat Ganjar sebetulnya. Saat ini sih hampir kecil kemungkinan Ganjar maju di luar PDIP. Nah, dan dari sisi Ganjar sendiri juga belum berani mengambil risiko untuk keluar dari PDI Perjuangan. Ya. Jadi saya melihat, saya sih tidak begitu yakin ya bahwa ini sebagai skoci disiapkan gitu untuk Pak Ganjar gitu ya, karena bagaimanapun di internal koalisi KIB ini kan juga mereka sudah melakukan investasi panjang untuk persiapan 2024. Pak Erlangga udah kampanye di mana-mana, Pak Zulhas juga udah kampanye di mana-mana, Safari di mana-mana. Mereka bangun partai berdarah-darah, terus tiba-tiba mau dikasih tiketnya secara gratis ke Pak Ganjar, itu saya kira terlalu ini ya. Saya nggak melihat itu seperti begitu ya. Bicara soal kader capres, kalau dari tadi itu ada beberapa nama yang kita sebut ya. Yang pertama Ganjar Pranowo yang kemungkinan bisa saja diusung oleh KIB, Koalisi Indonesia Bersatu dengan Projo. Kemudian ada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini yang kemungkinannya akan diusung oleh Partai Nasdem. Ada nama AHY yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Nah, jangan lupa nih, PDI Perjuangan punya nama Puan Maharani. Dan tentunya masih ada sejumlah nama lain yang sering kali disebut dalam survei. Dari banyak nama itu, ada yang menjadi top 3. Artinya yang sering kali muncul dalam 3 besar berbagai lembaga survei yang menggelar survei. Siapa dia? Ini tidak sesuai dengan urutan ya. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau dipikir-pikir kayaknya udah fix banget ya antara koalisinya dengan calon presidennya. Tapi jangan lupa, ini politik bos, sangat cair. Hari ini jadi kawan, besok bisa jadi lawan. Terima kasih sudah diskusi sama saya. Buat yang nonton di YouTube, jangan lupa lanjut diskusi di kolom komentar. Saya Jati Dharma, pamit.